Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Truk trailer bermuatan kertas menabrak 2 truk dan sejumlah pengendara sepeda motor di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kecelakaan mengakibatkan 4 nyawa melayang akibat rem truk blong. Inilah detik-detik kecelakaan maut di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin pagi. Truk trailer mengangkut gelondongan kertas dari arah selatan menuju utara menabrak 2 truk, yakni kol diesel dan truk tangki air dan sejumlah pemotor. Kendaraan truk terpental ke jalur berlawanan hingga terguling dan menewaskan 4 orang. Sementara kendaraan truk trailer bisa berhenti usai menabrak rumah di samping jalan raya setempat sejauh ratusan meter dari tempat kejadian. Diduga rem truk trailer blong dalam muatan berat di kondisi jalan menurun. Ya, informasi dari warga sekitar pagi tadi sekitar jam 6 lebih sedikit, kendaraan ini melaju dari arah selatan, trailer ini. Jadi tepat di depan Indofood, Gempol 9 itu menghantam kendaraan, sehingga kendaraan yang dihantam itu nyebrang jalan berlawanan arus. Di situ juga terjadi kecelakaan. Terus akhirnya Kendaraan ini tetap melaju dari arah selatan ke utara. nabrak ini ya? Ya, nabrak beberapa rumah, akhirnya berhenti setelah menabrak rumah yang terakhir ini. Sopir trailer terjepit di kabin kepala kendaraan truk selama berjam-jam. Tim Basarnas Surabaya diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Evakuasi sendiri emang yang paling sulit atau mendapatkan adalah yang kita mengevakuasi korban yang berada di himpitan truk atau di dalam truk ya. Petugas lantas Polres melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kita masih dalami, kita nanti dari unit Gakum, kita masih belum bisa menyimpulkan. Nanti dari unit Gakum yang akan melaksanakan penyelidikan. Sementara itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan dan kembali normal setelah satu persatu bangkai kendaraan dievakuasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga supir mengantuk, 1 unit mobil travel jurusan Padang Jambi terjun ke Sungai Batanghari yang berada di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ya, dalam peristiwa tersebut, ini 1 orang penumpang meninggal dunia. Sebuah mobil travel jurusan Padang Jambi mengalami kecelakaan terjun dan tercebur ke aliran Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Jambi, Senin pagi. Proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara terpadu oleh Basarnas Jambi bersama BPBD Kabupaten Batanghari, TNI, Polri, serta dibantu masyarakat setempat. 1 orang penumpang meninggal dunia karena terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam. Berdasarkan informasi awal, mobil travel membawa 3 orang penumpang, 2 orang berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi kelelahan dan mengantuk hingga hilang kendali saat melintasi kawasan Desa Benteng Rendah. Kendaraan kemudian keluar dari jalur dan terjun ke sungai. Telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia dengan kecelakaan mobil travel masuk ke sungai dengan 3 korban, 2 selamat dan 1 orang terjebak di dalam mobil. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan setelah terima laporan. Personil kantor SAR Jambi melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 1 penumpang dan supir mengalami luka ringan. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pihak kepolisian menyisir rekaman CCTV di sekitar klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, selain itu, polisi ini menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk klinik modern. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik.
Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Ya pemirsa, sebelumnya Kepala Staf Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Ya, dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Ya, bisa Sutrimo, Kepala Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Tinggal itu. Pemirsa, peristiwa kematian Kepala Urusan Rumah Tangga ex-Jampitsus mengundang misteri. Ya, pasalnya peristiwa ini terjadi pasca pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Ya, pada tanggal 23 Juli 2026, berlokasi di Kramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga Febri, mengeluhkan sakit lambung ke saudaranya. Pada 23 Juli 2026, berlokasi di halaman Klinik Modern Kramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik Modern sudah lama tak beroperasi. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Modern. Sutrimo pun dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan meninggal dunia. Ya, pada tanggal 28 Juli 2026, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Febri diperiksa selama kurang lebih 10 jam di gedung utama Kejaksaan Agung. Febri tak mengenakan rompi tahanan dan Febri ditahan di rutan KPK. Tanggal 26 Juli 2026, polisi mendatangi Klinik Modern dan melakukan olah TKP. Ditemukan barang bukti diantaranya berupa kotak hitam, bantal, spray berwarna hijau, 1 unit sepeda motor diduga milik almarhum dan sejumlah barang lainnya. Menjenguk ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum tegaskan Febri tak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Ya, hari keempat ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Diansyah. Kuasa hukum tegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tidak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Melalui kuasa hukum, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik jelas, termasuk soal kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu ini atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan penyidik. Poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan. Ya, hingga kini belum diketahui siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah. Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor?
Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Ardiansah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Biar jaksa penyidik lihat. Ini masukkan ke Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya. Jadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya. Dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu-satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Sembar Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Ya, pemerintah menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah kini menindaklanjuti proses administrasi dengan menyiapkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Peri telah diterima Presiden dan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah mengapresiasi atas pengabdian Peri yang memimpin Bank Sentral selama sekitar 7 tahun. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah juga menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Tim Liputan IDXchannel. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ya, BI akan terus fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ia menegaskan seluruh tugas dan kewenangan Bank Indonesia akan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai amanat undang-undang. Destri menyampaikan Bank Indonesia akan terus fokus menjalankan mandat utamanya, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri mengatakan pelaksanaan mandat tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, sektor real diharapkan dapat terus tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Bank Indonesia akan selalu senantiasa
memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Desri menambahkan Bank Indonesia juga akan tetap berpegang pada prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesionalisme dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain menjaga independensi, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dapat saling mendukung dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kita ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Ya, hingga saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024, Khairul Anwar diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengumumkan pihaknya memberhentikan ratusan pegawai dalam upaya bersih-bersih di tubuh internalnya guna memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis. Ya, bisa hal ini disampaikan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, usai rapat bersama jajarannya siang kemarin. Sudaryono tak menampik perilaku koruptif menjadi salah satu persoalan utama di Badan Gizi Nasional. Maka dari itu, Sudaryono memastikan BGN ini akan memiliki budaya kerja yang baru dan tegas dalam menindak para pelanggar. Salah satu langkah nyata yang diambil Kepala BGN adalah memberhentikan 261 pegawai yang bermasalah. Saya hormati, per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum. Ini passwordnya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak usah. Ya, di ini aja, semua di zoom. Nah, itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses. Ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami
proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pemerintah berkomitmen terus memperbaiki kinerja program makan bergizi gratis. Ya, salah satunya menertibkan 414 SPPG yang belum beroperasi tapi menerima pencairan anggaran sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Temukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga.